Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Itu biasanya kalau saya khutbah Jumat itu depannya. Tapi kalau khutbah Jumat berikutnya pasti itu lagi gitu. Jadi hafalan saya cuma itu aja ya. Bukan saya jago Mas Pak gitu ya. Pak Kiai izin para santri dan santriwati, betul yang disampaikan oleh Pak Kiai, arkeologi itu ilmu yang mempelajari materi ya, kebendaan, tapi penelitinya ya materinya pas-pasan begitu ya, seperti itu. Jadi orang tua tuh biasanya ngapain sih kamu milih itu begitu ya. Oh ya, untuk arkeologi sendiri tadi sudah dijelaskan dengan baik ya oleh kakak dan abang-abang saya gitu ya, bahwa arkeologi itu ada yang tadi yang sudah disampaikan begitu. Nah, kenapa kami ya cukup happy di arkeologi gitu ya? Secara materi memang pas-pasan gitu ya. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita itu hidup ya di dunia ya, itu kan dapat tugas ya dari Sang Pencipta ya, dari Allah dalam surat apa? Az-Zariyat. Surat keberapa? Surat ke 56 ayat 51 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Dan jawaban kita apa? Jawaban kita yang selalu kita jawab dalam sholat ya. Surat Al-An'am ayat 162 apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi arkeolog itu akan happy ya ketika dia menggabungkan ya keilmuannya dengan tugas dari Sang Penciptanya ya. Dan kita tahu bersama dalam surat Al-Alaq ya, surat keberapa? 96 ya, ayat 1 sampai 5 ya, yang pertama kali turun ya. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Jadi kata kuncinya itu adalah bacalah itu pelajarilah ya. Anda belajar apapun gitu ya, terserah, termasuk arkeologi, tapi apa? Iqra dengan nama Allah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi, Iqra ya dengan nama Allah ya. Jadi digabung itu. Nah, kalau teman-teman baca ya Al-Qur'an, maka akan cukup banyak dijumpai ayat-ayat yang dijalankan oleh Pak Kiai, yaitu apa? Berjalanlah di muka bumi dan pelajarilah kisah orang-orang terdahulu. Kisah orang-orang terdahulu tidak hanya di Timur Tengah ya, tidak hanya di Mesir gitu ya, tapi juga ya dimanapun ya. Nah, ketika kita menjadikan ini sebagai ibadah, maka yang kita lakukan tidak hanya bernilai ilmiah, tapi juga tadi ya menjadi ibadah ya. Nah, disitulah kita akan menemukan kegembiraan ya, karena sudah ya, insya Allah sudah menjalankan tugas dari Sang Pencipta ya. Itu izin Pak Kiai ceramah ya. Nah, menariknya di Kementerian Agama itu juga memberikan porsi sekarang sudah belasan tahun ya. Saya kebetulan dimasukkan dalam tim tafsir ilmi ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dikaji tidak hanya secara kauni ya, syar'inya gitu ya, tetapi jawab juga yang ilmi, yang ilmuwan ya. Nah, nanti para santri dan santriwati silakan dia mau belajar biologi, fisika gitu, apalah gitu ya, termasuk yang arkeologi, tapi kata kuncinya tadi ya, belajarnya ya, Iqra lalu dengan nama Allah ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang terkait pertemuan kita hari ini gitu ya. Kebetulan saya dapat tugas ya dari Pak Menteri Kebudayaan gitu ya, untuk melakukan insya Allah ya, untuk melakukan pemugaran situs Gunung Padang ya di Cianjur ya. Itu kami sudah riset itu cukup lama ya, dari tahun 2012 ya. Nah, ini yang menariknya nih Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita bayangkan era itu ya, 12.000 tahun yang lalu, 14.000 tahun yang lalu begitu ya. Kalau saya datang dari Jakarta, saya di utara saya itu ketemu Laut Jawa
Tapi di 12.000 tahun yang lalu itu nggak ada lautnya, ya, karena pernah naik turun air laut kan, ya, jadi itu daratan semua tuh, ya, ada daratan yang menghubungkan Semenanjung Malaka, Sumatera, Kalimantan, Jawa, gitu. Lalu tepi lautnya di mana? Bisa nebak? Untuk Jawa, tepi lautnya di laut selatannya di mana? Salah satunya di Sukabumi ini, ya. Oleh karena itu harusnya tidak heran kita ketika ada banyak temuan yang di pesisir pantai, karena yang lain itu masih tinggi, masih daratan semua, ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang membuat daerah Sukabumi dan sekitarnya, gitu ya, menarik bagi masyarakat saat itu? Karena lagi naik turun air laut itu kan karena dingin, ya, dingin, kadang panas, gitu ya, tidak stabil. Tapi kalau di Katulistiwa suhunya relatif stabil. Ini daerah yang nyaman, gitu ya, untuk tempat tinggal. Dan yang kedua apa? Banyak sumber daya alam, ya. Sumber daya alam yang utama apa? Bisa tebak teman-teman sekalian? Sukabumi banyak apa ya sumber daya alam? Hah? Ya, sumber daya airnya melimpah, ya. Orang kan butuh air. Yang berikutnya adalah sumber daya emas, ya. Anda bisa tebak, gitu ya. Mbak Wati pasti ke situs Tugu Gede itu tahun 80-an kan, ya? Ketahuan umurnya kalau saya bilang 80-an. Ya, tahun 2008 Mbak Wati ke sana, gitu ya. Saya tahun 90-an ke sana, gitu ya. Itu daerah emas itu sebenarnya. Ya, kalau ditarik terus ke apa sih namanya, Cikotok segala gitu ya, maka Anda akan ketemu semua itu, ya. Nah, jalur itu, gitu ya, ada yang berupa pegunungan, gitu ya, ada yang dia masuk ke dalam, gitu ya, ke dalam. Nah, salah satu yang di dalam itu adalah di Ciletuh, ya. Di Ciletuh itu ada di dalam, ya, maka dia nggak berbentuk pegunungan, tapi itu sumber daya emasnya juga banyak. Nah, ketika orang memanfaatkan itu, ya, kalau semuanya punya emas, maka tidak punya nilai jual itu benda itu, ya. Maka dia harus apa? Harus ditukarkan, harus diperdagangkan melalui media atau melalui sarana laut, ya. Nah, lautnya di selatan, bertemulah dia dengan bangsa-bangsa lain, ya. Ketika dipertukarkan, maka dia menjadi punya nilai jual, ya. Pola serupa terjadi di situs Gunung Padang, ya. Di situs Gunung Padang 4 kilo dari situs itu ada tambang emas, ya, Cikondang namanya, ya. Masih aktif, artinya apa? Dari zaman dulu banyak sampai sekarang masih diproduksi, gitu ya. Seperti itu. Nah, saya coba cari, ini dia bisa punya value, bisa punya nilai jual ketika dipertukarkan, ketika diperdagangkan. Kalau ke atas jauh banget, ya, ke utara tadi, ya, dia akan ke Jakarta terus, ya, masih daratan juga sampai Kalimantan, terus mau ketemu siapa, gitu, ya. Maka dia ke selatan. Oleh karena itu saya susurilah Sungai Cimandiri, ya, di 2012, 2013 gitu, itu turun ke selatan terus, gitu. Nah, sungainya itu kan nggak dari utara selatan, tapi dia miring begini, ya, dari Cianjur, ya, masuk ke Sukabumi, gitu ya, ke arah barat daya. Bisa nebak muaranya di mana? Di Pelabuhan Ratu yang kita sebut sekarang di Gunung Tangkil, ya, seperti itu, ya. Jadi batu, ya. Nah, Mas Jatmiko, ya. Oh ini nih. Oh ya, saya mau sampaikan dulu apresiasi terhadap teman-teman BRIN, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang keberapa 4 kali datang, ya. Ini jagoan semua nih Bapak Ibu sekalian, ya. Saya tahu banget, gitu ya. Berbagai daerah di Indonesia udah dikunjungi, ya. Mas Jubaya sampai Papua segala, gitu ya. Di luar negeri juga, ya, tadi, ya, Pak Jatmiko, ya, kita di Vietnam, ya, salah satunya, ya. Karena kita susah dari makanan halal, ya, makanya kita taunya combrang itu, ya, nasi goreng, ya. Pagi makan combrang, siang makan combrang, malam makan combrang, sampai Jakarta nggak makan nasi goreng lagi, gitu, ya. Untuk berhari-hari makan nasi goreng, gitu, ya, seperti itu, ya. Mbak Wati udah kelas berat lah, gitu, ya, seperti itu. Nah, Mbak Ati itu sering meneliti megalitik, ya. Beliau langsung tahu, oh ini Tangkil situs sudah jelas, gitu ya, seperti itu, ya. Jadi ada jalur, ya, kemungkinan dari Gunung Padang ke Gunung Tangkil, dan itu jelas situs sekali, ya. Beberapa arca sudah ditemukan, ya, atau yang apa Mbak tadi sebutnya arca megalitik, gitu ya, tipe
Arca Megalitik tipe Jawa Barat ya, itu yang kita pakai ya sebagai acuan ya. Nah terus tadi saya sudah bicara dengan kampus ya, di Gunung Padang insya Allah ada LiDAR ya, ada LiDAR. Nanti kita coba juga apa sih namanya LiDAR juga di Gunung Tangkit ya. Nah kemarin waktu ketemu Pak Menteri saya bilang, Pak Gunung Tangkit itu keren gitu ya. Ya udah kita ini aja, nanti saya minta BPK ya, BPK 9 ya, tempatnya Pak Irfan ya. Kemarin juga ada kepalanya ya, Bu Retno. Kemungkinan BPK akan berkegiatan di Gunung Tangkit, kemungkinan ya seperti itu. Jadi nanti kita akan saling support ya, BRIN ya, BPK dan juga dari kampus itu kita akan saling support ya. Betul tadi Pak Kiai bilang ya, perlu peran serta masyarakat gitu ya, civil society, lalu juga para lembaga penelitian. Kampus sudah saatnya di media saya sampaikan babak baru ya, udahlah kita lebih baik gabung ya, bareng-bareng kerjanya ya, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal ya, seperti itu. Nah terkait museum gitu ya, saya juga dapat tugas dari Pak Putu Rudana gitu ya, beliau Ketua Asosiasi Museum Indonesia. Saya kebetulan di Dewan Pakar ya, Dewan Pakar Asosiasi Museum Indonesia. Terus kebetulan dapat tugas juga dari Kementerian Kebudayaan untuk tim pendaftaran. Saya ada di tim pendaftaran museum ya, tapi museum ini kan sudah terdaftar ya. Lalu ada tim standarisasi museum ya, kepalanya ketuanya Pak Putu ya, saya juga di situ ya. Nah nanti dalam waktu dekat ya, hitungan minggu ya, itu sudah ditandatangani ya, pedomannya mungkin akan disosialisasikan ke museum ya, apakah bisa ikut standarisasi yang tahun ini begitu ya, seperti itu. Dan Pak Menteri juga di akhir tahun akan membuat semacam anugerah museum ya, ya seperti itu. Sudah ada yang dilakukan oleh NGO ya, komunitas, tapi yang kali ini oleh pemerintah ya, seperti itu. Kita sedang menyusun konsepnya, tapi yang paling menarik dari Museum Prabu Siliwangi ini adalah gitu ya, tugas menurut peraturan pemerintah ya nomor 66 tahun 2015 tentang museum ya, museum adalah lembaga yang melindungi ya. Nah tadi ya Pak Kiai juga ngumpulin benda, dilindungi ya, melindungi, mengembangkan. Capek itu yang namanya ngumpulin gitu ya, sehingga ketika mengembangkan itu salah satunya Pak, riset ya, itu biasanya udah habis energinya gitu ya. Ya seperti itu. Maka luar biasa nih ketika kerjasama dengan BRIN itu luar biasa. Dan tadi ya mereka abang-abang saya, kakak saya ini jagoan ya, datang sekali kalau melihat itu barang nggak bagus gitu ya, nggak mau datang lagi Pak, saya jamin gitu ya. Tapi itu udah datang beberapa kali, 4 kali. Jadi saya yakin ini keren-keren koleksinya. Tapi Mas dan Miko ini kalau saya lihat Pak Kiai masih ada yang disimpan lagi tuh. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi saya sangat apresiasi atas kerja sama antara Museum Prabu Siliwangi dan teman-teman di BRIN ya, di Pusat Riset Sejarah ya, kalau nggak salah namanya, Sejarah dan Prasejarah ya, Arkeologi Sejarah dan Prasejarah. Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kan ada pesan kemarin dari itu tadi ya, Pak Menteri tolong sampaikan salam ya, dari Pak Putu juga tolong sampaikan salam. Tapi sebenarnya saya juga punya tujuan pribadi Pak ke sini Pak ya. Nah ya, jadi karena saya dapat tugas untuk melakukan pemugaran ya, pemugaran situs Gunung Padang ya, di teras 5 itu ada yang namanya Singgasana Prabu Siliwangi ya. Jadi hari ini saya sowan dulu ya, sebelum mulai kegiatan ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, saya sekarang juga langsung pulang Pak. Ya, langsung ya seperti itu ya. Terus saya tadi nanya teman-teman BRIN, Pak Kiai ini ada nasab ya ke Prabu Siliwangi, jadi harus sowan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pemugaran ya. Terakhir mohon doa restu ya dari kita bersama supaya kegiatan pemerintah ya dari Kementerian Kebudayaan untuk melakukan pemugaran situs Gunung Padang. Nanti saya tadi sudah bicara juga dengan Pak Irfan, insya Allah kita nanti ada peneliti-peneliti dari BRIN juga akan ikut gitu ya, akan kerjasama ya, sehingga ini menjadi kegiatan kita semua ya. Dan saya ngincer juga satu gitu ya,
Itu jalur Cimandiri terus terang Pak, gitu. Itu susah waktu saya itu. Turun dari situs Gunung Padang ke selatan Cihandeleng. Itu ada air terjun, ya, masuk kita airnya segini, ya, ketemu burung yang ajaib-ajaib, aneh-aneh gitu ya, seperti itu, saking alaminya gitu. Terus lagi Mas Jatmiko ketemu gua, ya, saya nggak berani masuk itu, soalnya itu areanya Mas Jatmiko tuh ya, ya ada gua di sebelah kiri, ya, seperti itu. Terus, nah itu areanya lebih susah lagi di apa namanya diakses. Akhirnya saya balik lagi terus naik mobil gitu ya, asal gitu ya. Betul, yang situs-situs ini adalah situs yang bisa dilewati dengan naik mobil, ya. Nah, ketika saya naik mobil lewat pelan-pelan ya, nah di Gunung Tangkil kelihatan kolumnar join yang panjang-panjang itu, ya. Yang alami adanya di hotel, ya. Pasti tahu kan nama hotelnya kan. Nah, saya yakin bahwa di sekitar situ pasti ada juga gitu, sehingga akhirnya saya tanya warga, batu-batu kayak gini ada lagi di mana? Di sini tuh Mas, cuma 200 meter gitu ya. Itulah yang disebut sebagai, teman-teman sekarang sebut Gunung Tangkil, ya. Yang di warga setempat menyebutnya petilasan. Yang ini nggak boleh saya bocorin berarti ya, belum saatnya Pak Kiai ya, kan untuk Pak Kiai itu. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.